Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita memenuhi ruang hati kita bahwa kembali pagi hari ini kita dipertemukan dalam kasih Tuhan. Kita akan menikmati persekutuan bersama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menjadi dasar persekutuan kita menurut Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 19 Januari 2022, yang terambil dari Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Hanya Engkaulah Allah sumber kebenaran kami. Kami ingin berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan kami percaya firman-Mu akan menuntun kami mengenal jalan-jalan kebenaran-Mu. Karena itu, bersabdalah Tuhan, umat-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-murid-Mu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dari kantong, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah, haruskah? Saudara, kita sering mendengar orang mengatakan, harus begini, harus begitu, sebab itu sudah menjadi aturan dan tidak boleh dilanggar. Pernyataan seperti ini biasa kita dengar dan lontarkan, dan orang-orang sangat mentuhankan aturan. Tidak peduli soal kondisi atau situasi yang terjadi, aturan harus dipatuhi. Mungkin bagi beberapa orang hal itu baik, namun sayangnya kondisi tersebut dapat membuat seseorang memegang aturan secara kaku. Orang-orang Farisi tidak kenal kompromi terhadap sesuatu yang mereka anggap
sebagai pelanggaran aturan agama. Makanya, ketika mereka melihat murid-murid Tuhan tidak berpuasa, mereka mempertanyakan hal tersebut kepada Yesus. Menarik bahwa Yesus pun menjelaskan mengenai ajaran-ajaran itu memang berbeda dari ajaran pimpinan Yahudi. Ajaran-ajaran dari pemimpin Yahudi tentunya sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Mereka sudah sangat terbiasa dengan ritual dan aturan yang ada. Mereka tentunya menganggap itulah yang terbaik, walaupun aturan tersebut dilakukan secara kaku. Tidaklah demikian dengan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa suatu perjanjian baru, di mana ajaran dari Tuhan Yesus ini hanya dapat diterima oleh setiap mereka yang mau menerima hidup baru bersama dengan Yesus dengan melepaskan aturan atau cara hidup yang lama. Saudara, melakukan aturan itu memang sangat penting. Tetapi janganlah karena aturan kita terhalang melakukan kewajiban iman kita untuk datang kepada Yesus. Oleh karena itu, lakukanlah ibadah dengan sukacita sebagai syukur kita kepada Tuhan, bukan karena aturan-aturan yang hanya dilihat oleh manusia. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, buatlah kami belajar untuk mematuhi setiap aturan dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Seperti aturan yang Tuhan berikan kepada kami melaksanakan dengan penuh syukur, dengan sukacita dan bukan karena paksa. Mohon Tuhan, Engkau menyertai kami. Semoga hari ini tetap kami berjalan dalam kebenaran-Mu, sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Mohon Tuhan, Engkau ajar kami untuk mengandalkan Tuhan dalam segala perkara kehidupan kami. Mohon Tuhan, kami mau menjadikan Tuhan sebagai yang paling utama dalam hidup ini. Kami serahkan kehidupan kami hari ini kepada Tuhan. Dalam melakukan karya kerja dan pelayanan, kami angkat hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Baik yang melakukan aktivitas di dalam rumah maupun yang ada di luar rumah. Mendoakan mereka yang bergumul karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Berikan pengharapan bahwa kehilangan orang yang dikasihi karena kematian sesungguhnya berpulang ke rumah Bapa. Mendoakan mereka yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang sudah cukup lama sakit maupun yang baru-baru sakit. Tuhan, ajar mereka untuk mengandalkan Tuhan, bahwa dalam Alkitab kami banyak membaca perkara orang yang sakit dan karena berkat Tuhan mereka dipulihkan dalam nama Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga untuk orang-orang tua kami lansia. Semoga mereka selalu menaruh pengharapan di masa tua dan janji-Mu, penyertaan-Mu mereka aminkan. Tuhan menyertai senantiasa. Kami mendoakan pelayanan yang dilakukan di jemaat Tuhan, baik di jemaat Tamalan Rea maupun di jemaat-jemaat lain. Berikan kerjasama yang baik antara anggota jemaat, juga majelis gereja, bergandengan tangan melakukan pelayanan untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama Tuhan. Berdoa, semoga berkat Tuhan yang tiada berkesudahan selalu mengalir dan melimpah atas keluarga kami semua. Kami berusaha selalu menghadirkan Tuhan, karena di mana ada kasih, ke sana Tuhan mengarahkan berkat-Nya, dan biarlah itu terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Yang dipertemukan dengan berkat Tuhan dan mengucap syukur, ingatkan bahwa Tuhan adalah sumber segalanya dalam hidup kami, dan kami hanya tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami bawa
Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita pagi hari ini. Selamat menikmati kasih dan berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Selamat berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan. Salam sehat untuk semua.